Halo para orang tua hebat, orang tua yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Stefanis. Saya adalah Kepala SMP SMA Lentera Harapan Sekampung di Lampung Timur. Ya, sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan selamat begitu ya kepada Bapak Ibu yang telah dimampukan untuk membesarkan putra-putri Bapak Ibu hingga saat ini. Ya, saya tahu tanggung jawab ini tidaklah mudah ya untuk membesarkan sekaligus mendidik mereka di masa yang seperti ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui begitu ya, bahwa saat ini sistem pendidikan itu sudah berubah. Pemerintah saat ini menerapkan sistem pendidikan yang memerdekakan. Begitulah. Apa maksudnya? Jadi merdeka belajar itu adalah upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari berbagai hambatan, terutama tekanan psikologis. Nah, artinya di sini dapat dilihat dari sisi guru dan juga siswanya. Bagi guru, dengan memiliki kebebasan tersebut, itu akan lebih fokus memaksimalkan pada pembelajaran, mencapai tujuan pendidikan nasional, tapi tetap dalam rambu kaidah kurikulum. Sedangkan bagi siswa, artinya adalah mereka bisa bebas untuk berekspresi, untuk juga nanti akhirnya bisa menempuh proses pembelajaran di sekolah, tapi tetap mengikuti kaidah aturan di sekolah. Nah, dengan merdeka belajar, itu diharapkan nanti siswa ini akan bisa lebih mandiri, kemudian nanti juga bisa mereka banyak mendapatkan suatu pembelajaran, kepandaian, dan hasil dari proses pembelajaran tersebut, siswa akan berubah secara pengetahuan, pemahaman, sikap, karakter, tingkah laku, keterampilan, maupun spiritualnya juga. Nah, jadi untuk mencapai pendidikan, begitu ya, untuk mencapai tadi yang dibilang adalah kemerdekaan untuk belajar, maka diperlukan usaha yang keras dari pemangku kepentingan, termasuk Bapak Ibu sebagai pendidik utama anak, di mana mereka juga perlu diarahkan, mereka perlu dibimbing, begitu ya, mereka perlu diberikan pengertian akan pentingnya pendidikan. Nah, kami sebagai pendidik itu juga sangat menyadari bahwa setiap pribadi yang Tuhan percayakan untuk kami didik adalah unik dan berharga, sehingga tidak dapat disamakan maupun dibandingkan. Jadi mari Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama dengan kami. Nah, pendidikan yang holistik, begitu ya. Pendidikan yang holistik ini adalah sesuatu yang kami yakini, yaitu pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi memperhatikan seluruh keberadaan murid, yaitu pikirannya, hatinya, dan juga tindakannya, atau disingkat seperti 3H, head, heart, dan juga head. Pengetahuan yang dipelajari murid itu tidak cukup berhenti sebatas mengetahui, tetapi juga harus menyentuh hati, menggerakkan tangan menjadi sebuah tindakan. Murid dididik untuk memahami kisah dalam hidup mereka dan seluruh ciptaan, dan juga bisa menghubungkan semua yang dipelajari. Jadi pendidikan yang holistik itu juga diharapkan pendidikan yang terjadi bisa mengarahkan murid memiliki hikmat bijaksana, memandu kepada tindakan mereka. Jadi murid tidak hanya mendengar, belajar, merayakan, dan memaknai pengetahuan secara pribadi, tetapi mereka juga didorong untuk memiliki hubungan yang dekat dengan seluruh aspek ciptaan yang lain, termasuk masyarakat dan juga lingkungan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tahu ya, peran sebagai pendidik utama bagi anak-anak itu tidaklah mudah. Nah, jadi ketika peran sebagai pendidik utama yang sudah Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu, pasti Tuhan akan memampukan Bapak Ibu untuk mendidik mereka dan menyadarkan kepada mereka bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi salam merdeka belajar, mari kita dukung anak-anak kita untuk mereka juga terus bisa berproses, mereka memiliki kemerdekaan untuk mereka juga bisa mengekspresikan diri mereka dan bisa berproses menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.